Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi fil ardi ahlain minan nas man hum hafizul Quran. Segala puji dan syukur kita kepada Allah. Adik-adik jangan berisik sayang. Iya, jangan berisik ya. Betul, pinter. Ya, sip. Oh, itu ada yang jempolin, Pak. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah. Ibu-ibu sehat, ibu-ibu? Kedengaran suara saya, Bu? Bu, kedengaran, Bu? Bapak-bapak, alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Yang penting sehat. Karena kalau udah sakit, masya Allah, nggak bisa ngapa-ngapain kita, betul? Alhamdulillah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa menunaikan ibadah tarawih insyaallah. Tadi udah sholat isya berjamaah, alhamdulillah. Nanti sholat tarawih berjamaah insyaallah. Segala puji dan syukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari mulai nikmat iman, Islam, dan nikmat-nikmat yang wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau menghitung-hitung nikmat Allah, maka gak bakalan bisa. Masya Allah, saking banyaknya nikmat. Ya Allah, alhamdulillah. Salam dan salawat kita mohon kepada Allah, agar salam salawat kita tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, istri-istrinya, para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, dan juga kepada para pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnah dan membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ngomong berapa lama nih selamanya? Panitia mana panitia? Berapa lama? 10 menit? Apa sampai subuh? 10 menit ya. Berarti jarum panjangnya di 11. Oke, siap. Alhamdulillah kita sudah masuk ke malam keberapa ini, Pak? Hah? Puasanya yang ketiga. Udah pada batal belum? Udah ada yang batal belum? Siapa yang belum batal? Tunjuk tangan. Yang belum batal siapa? Tunjuk tangan. Waduh. 1, 2, 3, 1000, 2000, masya Allah. Kuat banget ya kagak batal. Kalau saya tiap maghrib batal, Bu. Alhamdulillah ya Allah. Jadi bulan puasa itu udah berapa kali kita lewatin keluar masuk bulan puasa. Karena bulan puasa ini bukan satu hal yang baru, betul? Betul? Antum udah berapa kali? Antum udah berapa kali masuk bulan puasa? Dari hitungan umur antum balik. Udah 13 kali keluar masuk. Mungkin yang tua-tua nih yang depan sini nih, yang umurnya udah pada maghrib. Mungkin udah ada yang 40 kali. Bahkan ada yang 50 kali keluar masuk bulan puasa, betul?
Tapi yang jadi pertanyaan, bulan puasa yang mana yang kita persembahkan kepada Allah dengan amalan yang terbaik? Nggak usah ribet-ribet dulu dah. Satu aja yang berkaitan dengan bulan puasa, yaitu bulan puasa diturunkannya Al-Quran. Udah sampai di mana kita baca Qurannya? Aduh, udah tua segini belum bisa baca Quran. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bu, bisa baca Quran, Bu? Saya mau tanya sama ibu-ibu, apa yang dimaksud dengan ikhfa ab'ad? Bapak-bapak, apa yang dimaksud dengan ikhfa akrob? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Masya Allah ya. Inilah tanggung jawab seorang suami yang paling berat, yaitu menjadikan anak istrinya bisa baca Quran. Kalau suaminya nggak bisa baca Quran, udah keluar masuk bulan Ramadan, ya Allah, ngapain aja tuh? Emang sibuk banget apa? Hah? Sampai-sampai nggak bisa baca Quran sudah setua ini. La haula wala quwata illa billah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang terdahulu yang kami beri kitab, mereka membaca kitab yatlunahu haqqa tilawah. Ciri-ciri mereka adalah membaca kitab dengan yatlunahu haqqa, dengan benar. Membacanya dengan benar, nggak tabrak-tabrak, nggak ikhfa'nya tabrak, ikhfa'nya izharnya tabrak, idghamnya ditabrak. Barang siapa yang mengingkari cara seperti itu, maka dia adalah orang-orang yang merugi, kata Allah. Oleh karena itu penting, jangan sampai keluar dari bulan puasa ini kita masih nggak bisa baca Quran. Karena kenapa? Karena Al-Quran tidak ada, Pak, satu bacaan, ya, masih lama. Nih saya kasih tahu nih, Bu, bagaimana pendapat Ibu kalau ada satu produk nih, kalau Ibu pakai produk itu pasti cantik, mau nggak Ibu gunain itu produknya? Dijamin cantik. Kalau nggak cantik, pokoknya pasti harus cantik. Sama penjualnya diberikan jaminan. Wow. Ada satu produk yang kalau kita pakai pasti menang. Pasti kita berebutan. Oh, luar biasa ini produk. Udah dapat jaminan, bukan janji ya. Jaminan. Dijamin menang, dijamin cakep, dijamin bahagia. Dan orang yang membuat produk tersebut nggak pernah ingkar janji. Nah, begitu juga Al-Quran. Innal Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. La ya'tihi batil. Tidak ada datang darinya kebatilan. Baina yadaihi wa min khalfihi. Antum mau baca dari depan, mau dari belakang, mau dari tengah, nggak ada kebatilannya, nggak ada yang salah dalam Al-Quran. Wa man qala bihi shadaqah. Barang siapa yang dia berkata menggunakan Al-Quran, maka dia benar. Wa man hakama bihi adalah. Barang siapa yang dia berhukum dengan hukum Al-Quran, pasti adil. Oh, lihat tuh, jaminan. Wa ahlullahi wa qassatuhu. Orang yang menjadi ahli Al-Quran itu adalah keluarganya Allah. Kalau kita dibuka seimbara, siapa yang mau jadi keluarga besar presiden, silakan daftar. Berebutan orang. Siapa yang mau jadi keluarganya Nabi, berebutan. Ya, ini keluarganya Allah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi fil ardi ahlain minan nas manhum hafizul Quran." Oh, luar biasa. Sesungguhnya Allah punya keluarga di muka bumi ini dari kalangan manusia. Maksudnya adalah ahlullahi wa khassatuhu, yaitu orang-orang yang mendapat perhatian khusus dari Allah. Apabila dia berdoa, Allah kabulkan. Apabila dia susah, Allah tolong. Ini enggak, hidup udah susah, mentok jalan sana kemari. Mau minjem duit aja susah, ya Allah, enggak ditolong sama Allah. Susah banget, ampeg banget hidup. Ya salah sendiri jauh dari Allah. Salah sendiri nggak mau jadi keluarganya Allah. Betul Pak? Betul. Aduh, minjem duit kemana lagi? Pusing ya kan? Ngurusin anak makin hari makin bandel. Mikirin suami makin hari makin nggak mau dengerin kata istri. Ada yang begitu Bu? Ada? Bu? Ada suaminya nggak nurut sama istri? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya nih ahlu Allah. Udah gitu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan apa lagi? Wal mutamassikuna bihi faizun. Barang siapa yang berpegang teguh, pasti Allah menangkan. Nazun faizun. Begitu juga sebaliknya. Wal mu'riduna anhu halka khasirun. Luar biasa ini. Coba perhatiin, kata di dalam kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan bahwasanya barang siapa yang dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an, pasti Allah menangkan dia, pasti Allah selamatkan dia. Barang siapa yang berpaling, maka dia pasti celaka. Dia akan merugi. Lihat, perhatiin, Bu, ntar pulang dari sini kalau lagi ke pasar, perhatiin orang-orang yang jarang baca Quran wajahnya. Muka-muka orang-orang yang jarang baca Quran itu kebingungan dia. Bengong nggak jelas. Apa yang dia mau jalan ini? Bingung. Tapi kalau orang-orang yang senantiasa dekat Al-Quran, dia tahu tujuan hidupnya apa. Nggak hampa hidupnya Pak. Ya Allah, makanya nih Masya Allah, jangan sampai nih tanggung jawab kita nih, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum. Nah, wajib nih buat bapak-bapak nih, jangan tenang-tenang aja nih. Ya, jangan sampai nanti termasuk ayat yang Allah bilang di dalam surat Al-Kahfi, apa? Qul hal nunabbikum bi aktsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Perlukah kami kasih tahu bahwasanya ada orang yang berjalan di muka bumi ini, dia melakukan perbuatan yang amat merugikan dirinya dan amat sesat di hadapan Allah. Tapi annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka ngerasa baik-baik aja tuh. Belum bisa baca Quran, tenang-tenang aja. Belum ngerti hukum tajwid, tenang-tenang aja. Dia pikir nggak bisa baca Quran itu dia selamat nanti di akhirat. Dia pikir kalau dia nggak bisa baca Quran, dia tuh bisa masuk surga. Ntar dulu. Salah satu iman kita, rukun iman kita, beriman kepada kitab. Dites kita baca, disuruh baca nanti kita. Waduh, berat ini. Ya, makanya bapak-bapak sama ibu-ibu pulang dari sini ambil Quran. Ya, yang lebih parah lagi nih, Bu, nih hadisnya Bukhari Muslim nih. Ya, hadisnya nih, perhatiin baik-baik nih buat bapak-bapak nih yang mungkin nanti pulang tanya, "Mah, sini mah, Mama bisa baca Quran nggak? Ayo sini. Kalau nggak bisa nanti saya nih yang repot di hadapan Allah mah." Ya, panggil istrinya, suruh baca Quran. Lihat, dengerin hadisnya Bukhari. Nih hadis Bukhari nih, perhatiin nih. Ya, Rasulullah mengatakan laisa mina. Laisa mina, apa artinya laisa mina itu? Iya, emang nggak tahu. Laisa mina, bukan dari umatku, bukan dari golonganku, kata Rasulullah. Man lam yataghanna bil Quran.
Orang yang baca Quran yang nggak dilagamin alias nggak bisa baca Quran dengan baik dan benar, bukan dari umatnya Rasulullah, nggak diakuin sama Rasulullah. Ngeri kita. Kalau kita datang ke hadapan Allah, kenapa coba baca Quran? Ya Allah, boro-boro saya baca Quran ya Allah. Dulu waktu di Masjid Hubul Huda, saya masih belajar sama Ustadz. Ini siapa namanya nih Ustadz yang depan nih? Ya. Masih belajar ya Allah, keburu umur udah habis, mending masih belajar, betul gak? Ya kan? Betul gak? Ibu-ibu ditanya sama Allah, baca Iqra'ul Quran. Ya Allah, boro-boro saya baca Quran, ini juga lagi belajar tahsin ya Allah, mau ustazah, mending daripada ketika di hadapan Allah baca Quran. Boro-boro baca Quran, ke masjid saya jarang. Boro-boro baca Quran, belajarnya kagak. Ya udah, habis dibugin sama malaikat ya. Ya Allah, mendingan mana tuh orang yang meninggal dalam keadaan masih belajar sama orang yang udah nggak bisa tapi nggak mau belajar? Mendingan mana di hadapan Allah? Nah, mendingan bisa betul. Iya Bu, ya Allah Bu, di bulan puasa ini udah lewat 5 menit saya. Udah nggak apa-apa ya, udah cukup. Udah cukup Pak, Bu, udah ya. Biar besok dipanggil lagi Mas. Udah, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan jamaah sini seperti nama masjid ini, yaitu Hubul Huda, mencintai petunjuk, dan tidak ada sebaik-baik petunjuk, yaitu dalikal kitabula raiba fi hudalil mutakin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mencintai Al-Quran. Sekali lagi saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.